Tak menentu. Dar, brak, suara pintu kayu meledak. Peringatan yang diteriakkan Putri Cala tenggelam oleh suara ledakan dan jerit kesakitan. Kepandaian Putri Cala yang paripurna membuat tubuhnya bereaksi dengan membuat labirin pelindung. Sejumlah prajurit yang berada di belakangnya, terlindungi kesaktiannya. Sayangnya nasib puluhan prajurit lainnya yang berada di barisan depan mengenaskan. Bom mesiu yang dipasang di pintu kayu telah menebarkan berbagai potongan besi dan benda tajam lainnya. Bubuk panas mesiu juga membakar tanpa kenal ampun para prajurit yang bertugas mendobrak pintu. Mereka tewas mengenaskan menjadi martir jebakan lawan. Tubuh mereka tercerai-berai termutilasi meninggalkan bekas hitam. Selamatkan yang masih hidup. Kalian yang tidak terluka segera melakukan pertolongan pertama kepada para korban. Bawa mereka ke barak prajurit untuk segera diberi pengobatan lanjutan. Hei, engkau prajurit, cepat cari penasehat Suma Banding dan Senopati Sentri Payu. Putri Cala mengambil kendali pasukan. Sekedipan mata saja prajurit yang diperintah Putri Cala telah kembali dengan menggotong dua tubuh dalam keadaan terluka. Lapor, Tuan Putri, kami menemukan Tuan Suma Banding dan Senopati Sentri Payu dalam keadaan pingsan. Mohon petunjuk darimu bagaimana cara kami memberikan pertolongan pertama kepada pimpinan kami ini. Salah seorang prajurit meminta petunjuk kepada Putri Cala. Bawa keduanya ke sini, biar aku yang berusaha mengobati mereka. Suara Putri Cala tegas. Dengan bergegas kedua tubuh tak sadarkan diri itu dibawa ke hadapan perempuan sakti itu. Putri Cala segera duduk bersila. Ia memeriksa denyut nadi Suma Banding. Sungguh lukanya tidak ringan. Beberapa potongan besi menancap di sekujur tubuh ahli strategi itu. Dengan menghela nafas panjang, Putri Cala menempelkan kedua tangannya ke dada lelaki gagah yang kini tak berdaya itu. Ia menyalurkan tenaga sembilan yang berkhasiat untuk pengobatan. Peluh tipis menghiasi putri cantik jelita itu. Matanya masih terpejam berkonsentrasi mengeluarkan tenaga dalam. Sungguh keadaan saat itu saat tak terkendali. Ratusan prajurit yang mengepung tempat yang dicurigai menjadi sarang musuh itu, tak lagi berkonsentrasi untuk menangkap lawan. Banyaknya korban luka dan tewas membuat para prajurit yang selamat berupaya memberikan pertolongan. Air, Suma Banding membuka kelopak matanya perlahan. Dahaga yang sangat membuatnya meracau minta minum. Bergegas prajurit yang berada di dekatnya membawakan air minum dan dengan persetujuan Putri Cala air itu dioleskan ke bibir lelaki gagah tersebut. Kalian segera bawa penasehat Suma Banding ke istana untuk mendapat pengobatan lanjutan dari tabib. Aku akan berupaya mengobati Senopati Sentri Payu, Putri Cala mengucap pelan. Beberapa prajurit kepala kemudian memapah tubuh Suma Banding yang masih lemah dan membawanya naik ke atas kuda. Dengan cekatan, kuda pilihan yang ditumpangi Suma Banding segera melesat menuju keraton Kutogawang. Kondisi luka di tubuh Senopati Sentri Payu lebih parah lagi. Darah akibat luka terkena pecahan besi tajam di beberapa bagian tubuhnya masih mengucur membasahi seragam prajurit yang dikenakannya. Dengan isyarat jarinya, Putri Cala memerintahkan agar prajurit yang berada di dekatnya untuk mencopoti baju besi yang dikenakannya. Beruntung Senopati Sentri Payu mengenakan pakaian perang. Pecahan besi tajam yang melukai tubuhnya tertahan oleh pakaian tempur yang terbuat dari baja pilihan. Kendati begitu, di bagian tubuhnya yang tidak terlindungi, lukanya cukup parah. Akibat luka itu, Senopati Sentri Payu kehilangan banyak darah. Putri Cala mengempos tenaga sembilan dan menyalurkannya ke tubuh Sentri Payu. Tubuh perempuan cantik itu bahkan sampai mengeluarkan kabut asap tipis. Meskipun saat itu hari masih sore, namun, akibat penyaluran tenaga sembilan beberapa prajurit yang berada di sekitar lokasi pengobatan merasakan kehangatan tenaga yang terhimpun dari jamur sembilan itu. Ya, tenaga sembilan didapat Putri Cala karena ia mengkonsumsi jamur beracun ketika terjebak di Gua Sembilan. Sependidih air, Putri Cala menghentikan penyaluran tenaga dalamnya. Akibat kehilangan banyak darah, Senopati Sentri Payu tak kunjung siuman. Namun penyaluran tenaga sembilan terlihat telah membuat wajahnya yang pucat pasi menjadi sedikit berwarna. Cepat kalian bawa tubuh Senopati Sentri Payu ke istana. Hei kalian siapa yang memiliki pangkat tertinggi di pasukan ini? Suara Putri Cala kembali terdengar. Seketika seorang hulu balang menghadap Putri Cala dan memperkenalkan diri. Mohon petunjuk darimu, Tuan Putri. Hamba prajurit paling tua di pasukan ini, jelasnya seraya menjura hormat. Baik, engkau segera pimpin pasukan ini untuk kembali ke barak. Aku tidak ingin kalian menyergap musuh tanpa memiliki pemimpin pasukan yang berpengalaman.
Musuh yang kita hadapi ini sangat licik dan memiliki banyak taktik. Segeralah pimpin pasukan ini pulang. Setelah memberi mandat kepada prajurit tertua, Putri Cala melanjutkan penyelidikan. Dengan hati-hati ia masuk ke dalam gudang, sementara ratusan prajurit Keraton Palembang mundur kembali ke barak. Sementara itu, Raden Sabtu yang bertugas menjaga keamanan istana, tak lagi bisa menahan rasa penasarannya. Setelah raja dipastikan aman dan dijaga oleh ratusan prajurit, Raden Sabtu berjalan menyusuri regol keraton menuju barak prajurit. Di tempat itu terlihat kesibukan para tabib istana mengobati racun yang bersemayam di tubuh para peserta adu tanding. Meskipun telah mengerahkan semua kemampuan mereka, nampaknya tabib istana masih belum bisa mengobati para korban racun yang diduga disebarkan oleh utusan Malaka. Barak prajurit itu sangat luas. Di samping barak terdapat lapangan padang rumput luas yang biasa digunakan untuk baris berbaris. Ada beberapa pohon tembesu yang tumbuh di pinggir lapangan. Pandangan mata Raden Sabtu seketika tertarik dengan 3 orang yang tengah duduk bersila di bawah pohon tembesu. Pemandangan saat itu cukuplah ganjil. Seorang kakek cebol berjanggut duduk bersila dengan mata terpejam. Tepat di atasnya nampak seorang nenek berkebaya berpijak dalam posisi duduk bersila. Sedangkan seorang pemuda tanggung berdiri di belakang mereka sambil menempelkan kedua tangannya. Tangan kanannya menempel di kepala sang kakek, sedangkan tangan kirinya menempel di punggung sang nenek. Bergegas Raden Sabtu berjalan mendekat. Ternyata ketiga orang tersebut adalah guru dan murid yang tengah berupaya mengeluarkan racun jahat. Ya, mereka adalah kakek Belingis dan Nyai Derimas serta Raden Gatra. Kedua pasangan pendekar sakti itu diketahui sebelumnya telah diperdayai oleh utusan Malaka sehingga terkena racun jahat. Raden Sabtu memperhatikan mereka dari dekat. Ia tak berani mengganggu proses penyembuhan orang yang terhitung masih kerabatnya itu. Tiba-tiba Raden Gatra menarik kedua tangannya. Ia kemudian melakukan gerakan cepat memeluk kedua gurunya. Sungguh menggelikan upaya pengobatan itu. Entah sudah berapa lama Raden Gatra menyalurkan tenaga dalamnya. Raden Sabtu tak tahan menahan tawanya. Ia kemudian menyapa Raden Gatra. "Hei, Raden Gatra, apakah engkau tahu cara mengeluarkan racun dari tubuh gurumu itu? Aku lihat engkau mulai kepayahan." "Ai, Paman Raden Sabtu. Beruntung engkau segera datang. Berilah petunjuk kepadaku dengan otakmu yang encer itu apa yang harus aku lakukan. Sedari tadi aku menyalurkan tenaga dalam kepada guruku ini tetapi racun di dalam tubuh mereka tak kunjung bisa kami keluarkan." Raden Gatra ketika itu mengedipkan sebelah matanya. Seketika Raden Sabtu mafhum jika lelaki aneh yang terhitung keponakannya itu tidak mengetahui cara mengobati gurunya. Agar terlihat bersungguh-sungguh ia melakukan berbagai gerakan aneh. Semuanya itu dilakukan Raden Gatra semata agar ia tidak dimarahi oleh gurunya yang aneh. "Gurumu itu tidak perlu engkau obati. Biarkan mereka bersemedi di sini untuk menghimpun tenaga membuang pengaruh racun dari tubuh mereka. Ayo engkau bocah dablek ikut aku ke barak sana. Tubuhmu itulah yang berkhasiat mengobati racun, engkau harus menguasai jurus mantra 9 agar tenaga dalam yang bersemayam di tubuhmu berkhasiat menawarkan racun. Pekerjaan yang engkau lakukan setengah hari ini, sia-sia nger." Raden Sabtu memberi perintah kepada keponakannya. Sambil menggaruk-garuk kepalanya Raden Gatra berjalan mengekor di belakang pamannya yang masih berusia belia itu. Bertepatan kedatangan kedua pemuda pilih tanding ke barak prajurit, kegaduhan terjadi di sana. Prajurit berkuda membawa tubuh Sumabanding yang terluka parah. Tubuh penasehat kerajaan itu segera dibaringkan di bangsal dan dengan sigap tabib istana memberikan pengobatan. Tumbukan daun obat yang telah disiapkan segera dibalurkan ke tubuhnya. Kedatangan Raden Sabtu segera disadari oleh Sumabanding. Dengan tatapan mata yang lemah, Sumabanding memanggil Raden Sabtu agar mendekat. Ia kemudian membisikkan kata-kata di telinga Raden Sabtu. "Ai, benarkah yang baru saja Paman katakan ini? Jika begitu aku harus segera ke penginapan Candi Laras." Raden Sabtu menjerit kaget. Dengan bergegas Raden Sabtu memerintahkan Raden Gatra agar segera membuat cairan obat penawar racun. "Raden Gatra, segeralah engkau berendam di dalam gentong berisi cairan obat di sana." Tabib istana, berikan rendaman air dari tubuh Raden Gatra kepada para korban keracunan. Segera setelah memberikan perintah, Raden Sabtu melompat ke atas pelana kedua dan membedalnya dengan keras. Seketika kuda pilihan istana itu melesat membawa Raden Sabtu keluar dari komplek istana Kutogawang.